Apa sebelumnya di sini ada yang tahu tentang pekerjaan? Ada yang tahu pekerjaan itu apa? Kalau ada yang tahu, kasih tahu ya. Biar Kak Sawal tidak bingung nanti. Oke? Baiklah, kita akan menemukan pengertian dari pekerjaan terlebih dahulu. Dalam arti luas, pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar, sehingga menghasilkan sesuatu yang kita butuhkan. Misalnya, kita bekerja untuk menafkahi keluarga kita, sehingga keluarga kita dapat hidup dengan bahagia dengan kebutuhannya. Selanjutnya, tujuan pekerjaan, yaitu demi kesejahteraan manusia dan mengelola alam sebagai pengurus yang telah dipercaya oleh Allah. Bukan hanya itu, tujuan bekerja adalah yang pertama itu mencari pendapatan, yang kedua mencari pengalaman, yang ketiga memenuhi kebutuhan sosial, yang keempat bekerja adalah ibadah, yang kelima mencari pengakuan diri, 6 mencari modal usaha, 7 mencari karir jabatan. Nah, itu tadi berbagai macam contoh tujuan pekerjaan. Baiklah, yang selanjutnya, jenis-jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan ada bermacam-macam. Yang pertama itu, ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menyediakan jasa. Kedua pekerjaan ini tentunya berbeda, sehingga kita bisa melihat nanti perbedaannya di mana. Baiklah, menyambung yang sebelumnya, kan sudah disebutkan ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menyediakan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang dapat dilihat hasilnya, sedangkan pekerjaan yang memberikan jasa hanya dapat dirasakan manfaat dari layanannya, bukan dari barang yang dihasilkannya. Itulah perbedaan kedua pekerjaan tersebut. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya
atau macam-macam pekerjaan. Yang pertama itu ada pekerjaan sebagai pilot. Tentunya kan di sini banyak yang ingin menjadi pilot. Yang kedua jadi dokter, ada yang jadi tentara, polisi. Siapa di sini mau jadi polisi? Banyak kan? Nah, yang ketiga ada petani. Selanjutnya ada peternak, ada insinyur, satpam, guru, hansip, tukang becak, pedagang, bupati, gubernur, wali kota, presiden, nelayan, tukang kebun, dan masih banyak lagi jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita maupun di luar daerah tempat kita tinggal. Misalnya yang ada di luar itu pegawai tambang, itu pekerjaan. Misalnya jadi sopir truk, itu pekerjaan juga. Dan masih banyak lain jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar maupun yang ada di. Ya, yang selanjutnya mari kita lanjutkan lagi. Jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada banyak macam jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang di sini kakak akan menjelaskan ada 4. Yang pertama itu adalah tentara, yang kedua itu guru, yang ketiga itu dokter, yang keempat itu polisi. Nah, yang pertama tentara. Tentara ini kita tahu pekerjaannya itu menjaga perdamaian di tempat kita, di negara kita. Nah, dia menjaga kondisi agar tetap damai. Dan sehingga kita bisa aman dan tentram yang tinggal atau yang berada di daerah kita tempat tinggal. Yang kedua ada guru. Guru ini pekerjaan yang sangat mulia. Kita tahu guru tugasnya itu untuk memberikan ilmu kepada kita sehingga kita yang sebelumnya tidak tahu atau tidak paham akan sesuatu hal, kita bisa jadi tahu berkat apa yang diajarkan oleh guru. Nah, yang ketiga adalah dokter. Dokter kita sudah tahu kerjaannya seperti apa. Jika kita sakit, kita bisa langsung ke dokter sehingga kita bisa diberikan obat, kita diperiksa sehingga kita bisa sehat dan sembuh kembali. Yang keempat atau yang selanjutnya itu ada polisi. Polisi di sini kurang lebih fungsinya atau pekerjaannya sama seperti tentara, tetapi polisi lebih dekat dengan masyarakat sehingga jika ada terjadi sesuatu sebelum kita melapor ke tentara, terlebih dahulu kita harus melapor ke polisi terlebih dahulu sehingga apa yang kita alami bisa diselesaikan oleh Pak Polisi tersebut. Pekerjaan yang menghasilkan barang banyak juga ya. Kakak contohkan saja seperti petani. Petani ini yang dihasilkannya itu seperti padi maupun yang lain-lainnya sehingga kita bisa makan dengan beras yang dihasilkannya. Nah, itu contohnya. Yang kedua itu ada pedagang. Seperti kita tahu pedagang itu banyak seperti pedagang pentol seperti yang ada di daerah kita ini maupun pedagang-pedagang yang lainnya. Es krim pun bisa. Yang ketiga itu penjahit. Nah, penjahit ini yang dihasilkannya itu baju seperti yang kita pakai sekarang ini. Kan banyak tuh macamnya. Ada jaket, ada sweater, terus ada celana, ada baju kaos. Nah, itu yang dihasilkan dari tukang jahit. Yang keempat atau yang selanjutnya itu ada nelayan. Nah, nelayan. Yang dihasilkan nelayan ini banyak, bukan cuma ikan, tapi ada cumi. Pokoknya hasil-hasil laut seperti kerang, kepiting, lobster, udang. Nah, itu adalah hasil-hasil dari nelayan sehingga kita bisa menikmatinya dan memakannya dan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, itu adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan barang.
Baiklah, yang selanjutnya itu yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Yang pertama itu adalah kemampuan kita atau skill kita. Yang kedua pengetahuan kita tentang akan suatu pekerjaan atau sesuatu hal. Yang ketiga bekerja sama. Kita harus berani bekerja sama karena manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Jadi kita harus saling bekerja sama. Yang keempat, jujur. Ini adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam pekerjaan. Jika kita ingin dipercaya oleh orang, maka kita harus bekerja dengan jujur. Sehingga kita bisa melaksanakan usaha-usaha kita itu dengan baik dan benar. Yang kelima, pantang menyerah. Ini juga harus kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga kita bisa terus bekerja tanpa adanya beban. Mau sekali kita pekerjaan kita itu misalnya lagi turun, kita tidak boleh menyerah, kita harus terus berusaha sehingga pekerjaan kita itu kembali normal dan kita bisa sukses ke depannya.